Selamat bergabung mahasiswa peserta mata kuliah Perekonomian Indonesia F1. Jadi hari ini perkuliahan akan berlangsung secara asinkronus. Jadi merujuk kepada aturan dari akademik dekanat bahwa perkuliahan yang diakui adalah perkuliahan yang asinkron dan asinkronus. Jadi perkuliahan sinkron itu ada perkuliahan yang berlangsung secara tatap muka langsung, baik melalui telepon maupun media lain yang sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, berbeda dengan perkuliahan asinkronus, bahwa perkuliahan itu tidak berlangsung secara terjadwal, akan tetapi bisa diakses oleh peserta didik kapan saja mereka akan mengakses materi yang akan dipelajari. Sehingga perkuliahan asinkronus tidak memerlukan penjadwalan yang jelas. Di mana materi sudah disiapkan oleh dosen, kemudian dapat diakses oleh siswa atau mahasiswa secara fleksibel. Hari ini kebetulan perkuliahan berbarengan dengan Biodalan di kampus FEB Pura FEB Udayana, sehingga perkuliahan akan saya lakukan secara daring asinkronus. Nah, mudah-mudahan materi yang akan disampaikan dapat disimak dan dipahami. Nah, karena ini pertemuan yang pertama, ada baiknya saya juga akan menunjukkan RPS, nah, sehingga peserta akan lebih memahami apa yang akan dipelajari 14 pertemuan ke depan. Saya akan bagikan RPS, akan muncul di layar. Dari RPS terlihat ada beberapa bahan kajian yang akan dibahas di dalam mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, sebelumnya mungkin saudara bisa baca ya bahwa mata kuliah perekonomian Indonesia ini memberikan pendalaman pemahaman mengenai perkembangan sistem perekonomian Indonesia, analisis dalam perekonomian Indonesia dari berbagai aspek, diantaranya kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, distribusi pendapatan, pembangunan sektor pertanian, industri, dan berbagai strategi pembangunan. Kemudian juga pemahaman tentang pelaksanaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, pembangunan di tingkat daerah, termasuk di dalamnya bagaimana pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran, serta posisi perekonomian dalam perekonomian dunia. Ada 8 bahan kajian yang akan kita bahas dalam mata kuliah perekonomian Indonesia ini. Yang pertama, kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia, kemudian dinamika kebijakan moneter, kemudian manajemen krisis ekonomi dan kebijakan fiskal. Yang keempat, memahami peran stimulus fiskal dalam menjaga ketahanan ekonomi. Yang kelima, heterogenitas regional pasar dan basis produksi. Yang keenam, desentralisasi dan interdependensi perdagangan domestik.
Kemudian integrasi ekonomi ASEAN 2015. Nah, kedelapan, paradigma pembangunan dunia. Nah, yang ini kemudian akan eh, dibagi lagi ke dalam beberapa sub CPMK di masing-masing pertemuan di setiap minggunya ke dalam 15 pertemuan. Nah, eh, nanti di pertemuan yang sekarang saya akan isi dengan tutorial melalui perkuliahan yang asinkronus ini. Nah, mulai di minggu depan, saya harapkan kelompok, saudara membentuk kelompok ya, yang akan mempresentasikan makalah ataupun paper yang akan kita diskusikan di setiap minggunya. Nah, untuk menunjang paper atau makalah yang saudara buat, bisa menggunakan beberapa pustaka utama maupun pendukung. Nah, yang pertama bisa bukunya Rodnehan, Perekonomian Indonesia, terbitan Budayana University Press. Kemudian ada Ananta Sukarni dan kawan-kawan, The Indonesian Economy, Isias Publishing, dan juga ada beberapa pendukung. Baik saudara cari artikel terbaru 5 tahun terakhir ya, dari beberapa publikasi maupun jurnal yang terkait dengan pokok bahasa. Kemudian ada juga bukunya Hal Hill, Transformasi Ekonomi Indonesia, kemudian Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia, maupun eh, yang lain-lain nanti ya, yang bisa dibaca di dalam RPS. Nah, nanti di akhir perkuliahan, saya harapkan saudara bertugas ya, nanti membuat apa namanya kelompok, membentuk kelompok yang terdiri mungkin dari 2 sampai 4 orang dia, tergantung nanti jumlah absensi, membentuk 6 atau 14 kelompok, tergantung nanti peserta dari mata kuliah Perekonomian Indonesia di F1 ini. Untuk sekedar merefresh otak ya, yang sudah mungkin libur selama sekian minggu dalam peralihan semester ini. Nah, mungkin ada yang ini merupakan pertemuan pertama bagi saudara, atau mungkin yang kedua. Nah, saya akan berikan sedikit tutorial dalam bentuk video mengenai materi di pertemuan eh, pertama. Oke, di dalam eh, pertemuan ini ada 3 subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama pengertian perekonomian Indonesia sebagai ilmu yang berdiri sendiri, kemudian yang kedua periodisasi perekonomian Indonesia, kemudian yang ketiga aspek-aspek pendukung perekonomian Indonesia. Jadi kita mulai saja ya.
dari yang eh, pertama, yaitu pengertian perekonomian Indonesia sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Nah, tentu bicara tentang perekonomian Indonesia itu tidak hanya bicara tentang perekonomian, akan tetapi belajar tentang keseluruhan proses politik, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi transformasi struktural dan kelembagaan dari seluruh masyarakat demi menghasilkan rentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat dan melalui proses yang efisien bagi sebagian besar penduduk. Nah, di mana bertolak dari berbagai kejayaan tadi, maka tidak seperti ilmu ekonomi pada umumnya, perekonomian Indonesia dan ekonomi pembangunan menganggap pentingnya mekanisme yang membuat keluarga, kemudian juga daerah, dan seluruh bangsa yang terperangkap dalam kemiskinan, bagaimana strategi yang paling efektif untuk dapat melepaskan diri dari perangkap uh, tersebut. Nah, sehingga di sini jelas ya bahwa dengan memperhatikan jangkauan atau cakupan perekonomian Indonesia ini lebih luas dari ilmu ekonomi neoklasik tradisional, bahkan ilmu ekonomi politik. Karena logikanya keseluruhan perekonomian Indonesia ini berkaitan dengan keseluruhan tadi ya, proses politik, budaya, dan ekonomi yang diperlukan untuk mempengaruhi transformasi struktural dan kelembagaan cepat dari seluruh masyarakat demi menghasilkan rentetan kemajuan ekonomi yang benar-benar bermanfaat dan melalui proses yang efisien bagi sebagian besar penduduk. Secara singkat, perekonomian Indonesia adalah ekonomi pembangunan khusus untuk wilayah Indonesia yang mempunyai cakupan lebih luas dari ilmu ekonomi tradisional dan ekonomi politik. Di samping cakupan ilmu dalam perekonomian Indonesia, juga harus diperhatikan cakupan wilayah, kemudian cakupan waktu atau periode. Nah, berbicara mengenai cakupan wilayah, perekonomian Indonesia membatasi diri pada penerapan ekonomi pembangunan pada wilayah bekas jajahan Belanda. Oleh karena itu, sesungguhnya Republik Indonesia tidak lain wilayah bekas jajahan Belanda. Nah, sehingga kita akan uh, melihat ya uh, beberapa periode atau periodisasi di dalam perekonomian Indonesia. Nah, saya akan gambarkan periodisasi perekonomian Indonesia itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, kemudian lanjut ke masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Nah, kita mulai dari periodisasi masa penjajahan Belanda. Nah, di mana di masa tersebut itu
tahun 1945 ke bawah, jadi terjadi dualisme perekonomian. Perekonomian modern yang dibawa oleh Belanda, kemudian di satu pihak perekonomian tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia yang sudah ada. Nah, orientasi perekonomian Indonesia di saat itu adalah orang Eropa mencari bahan mentah yang akan digunakan untuk industri mereka yang berkembang pada saat itu. Nah, hasil perkebunan yang berkembang, yang menonjol itu adalah karet, kelapa, rempah, dan sebagainya. Sektor industri masyarakat masih sangat tradisional dan terbelakang. Kalaupun ada alat industri, itu hanyalah alat tenun. Nah, uang yang beredar saat itu adalah uang dari penjajah Belanda, yaitu gulden, dan bank sentral dipegang oleh Belanda, yaitu De Japasi Bank. Artinya itu adalah bank swasta yang diberikan izin dan kewenangan untuk mengatur sistem keuangan daerah jajahan Belanda sebagai bank sentral. Pengaturan sistem devisa mengikuti sistem yang berlaku di Belanda dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Kemudian uang yang beredar praktis hanya uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah. Sistem perbankan lebih mengarah kepada didirikannya bank umum khusus untuk perkebunan Belanda. Secara singkat, sistem ekonomi secara keseluruhan mirip dengan sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara ekonomi barat, yaitu sistem pasar dengan campur tangan pemerintah yang optimal. Nah, berikutnya saya lanjut ke masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Lama, di tahun pertama setelah proklamasi, keadaan ekonomi mengalami stagflasi, di mana kegiatan produksi terhenti dengan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh pendudukan Jepang semasa Perang Dunia II, perang revolusi, dan manajemen makro yang buruk. Nah, perekonomian Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akan faktor-faktor produksi seperti kurangnya pendidikan, kemampuan pemerintah, dana, teknologi, serta kurangnya strategi yang baik. Dari tahun 1949 sampai 1956, pemerintah Indonesia menerapkan sistem politik yang disebut demokrasi liberal atau sistem demokrasi yang terpimpin. Nah, ini berlangsung dari tahun 1957 sampai 1965. Pada zaman demokrasi terpimpin, kesusahan militer ada di tangan presiden sangat besar, yaitu Presiden Soekarno, sedangkan pada periode demokrasi liberal, kekuasaan ada di tangan sejumlah atau banyak partai politik, di mana dua partai paling besar, satu yaitu Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis di tahun 1949 sampai 1956. Akan tetapi sejarah Indonesia menunjukkan sistem politik demokrasi menyebabkan kacauan politik dan perekonomian nasional. Nah, sejak periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih
peninggalan zaman kolonial. Sektor formal atau modern seperti pertambangan, distribusi, transportasi bank, dan pertanian komersial memiliki kontribusi lebih besar daripada sektor informal atau tradisional terhadap produk nasional ataupun produk domestik bruto didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor. Kemudian di tahun 1950-an, masa keuangan Indonesia makin memburuk. Inflasi sangat tinggi. Nah, kemudian dilakukan kebijakan moneter yang sangat praktis, yaitu centering. Nah, centering ini adalah pengguntingan uang. Jadi memang uang fisik itu setengahnya digunting, lembarnya diganti dengan uang baru, setengahnya dikembalikan kepada pemilik, dan setengahnya ditukar dengan obligasi negara. Nah, kemudian di akhir pimpinan Orde Lama, sekali lagi ada kebijaksanaan moneter sangat drastis akibat inflasi yang sangat tinggi, yaitu mengganti uang lama menjadi uang baru. Dengan perbandingan Rp1.000 uang lama diganti menjadi Rp1 uang baru. Nah, tindakan moneter yang drastis ini bukannya meredakan kenaikan harga, malah memicu hingga tahun 1965 tingkat inflasi sebesar 650%. Nah, bisa dibayangkan tingkat harga meningkat sebesar 6,5 kali. Nah, kemudian saya lanjut ke periodisasi masa Orde Baru. Nah, pada masa ini pemerintah lebih fokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial. Kemudian melakukan stabilitas politik, terutamanya ekonomi, kemudian sosial. Tentu sasarannya adalah menekan tingkat inflasi yang tinggi di Orde Lama, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Nah, kebijaksanaan ekonomi pada masa Orde Baru menghasilkan satu proses transformasi ekonomi yang pesat. Kemudian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi biaya yang sangat mahal dan fundamental ekonomi yang uh, rapuh. Nah, ini ditandai dengan kondisi stok pemakanan nasional dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing, kemudian yang mengarah kepada krisis ekonomi yang sangat parah, yang dimulai dengan naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Nah, krisis nilai tukar yang kemudian menjadi krisis ekonomi, kemudian menjadi krisis politik, dan berkembang menjadi krisis multidimensi. Nah, sehingga uh, memicu runtuhnya Orde Baru, kemudian berganti ke masa transisi dan reformasi. Nah, setelah jatuhnya Orde Lama, muncullah Orde Reformasi, baik di bidang ekonomi maupun politik. Nah, pembenahan ekonomi ini diusulkan oleh IMF dan diterima oleh pemerintah Indonesia. Nah, salah satunya adalah program penyihatan perbankan nasional dengan didirikannya
BPPN, yaitu Badan Penyertaan Perbankan Nasional. Nah, pada masa itu banyak bank mengalami likuidasi, banyak bank yang mendapat pembinaan, serta bank yang mengalami kekurangan modal harus melakukan merger. Keadaan perekonomian yang hancur seperti itu menyebabkan timbul isu yang bahwa Indonesia telah dilanda oleh krisis ekonomi. Nah, di masa reformasi, pemberdayaan ekonomi lemah lebih diutamakan karena di masa krisis ekonomi terbukti ekonomi rakyat kecil lebih mampu bertahan dibandingkan dengan ekonomi yang uh, konglomerat. Nah, sehingga muncul wacana menamakan sistem perekonomian saat itulah ekonomi kerakyatan. Nah, sampai menimbulkan skema kredit tanpa angguran untuk perusahaan kecil maupun mikro, pelatihan untuk melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru dan memberikan prioritas kepada pengusaha kecil maupun menengah. Kemudian saya lanjut ke sub yang ketiga, yaitu aspek-aspek pendukung perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama, faktor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau besar maupun kecil, memiliki potensi ekonomi yang baik, sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang melimpah, kesuburan tanah, serta curah hujan yang baik. Kemudian letaknya juga strategis, berada di antara benua Asia dan Australia, menjadi lintas perdagangan dunia antara Laut Atlantik dan Pasifik. Kemudian yang menjadi kendala adalah kesulitan komunikasi dan biaya transportasi yang tinggi antar pulau atau daerah, baik untuk angkutan barang, penumpang, menjadi tidak lancar. Perbedaan harga barang yang tajam, perbedaan kesempatan pendidikan, dan lapangan kerja. Kemudian faktor demokrasi, penduduk Indonesia merupakan yang terpadat keempat di dunia, akan tetapi penyebaran penduduknya tidak merata, di mana 80%-nya itu tinggal di Pulau Jawa maupun Sumatera. Kemudian sebagian hidup di pedesaan dengan mata pencarian sebagai pertanian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah yang sangat rendah. Mutu SDM juga masih rendah, kurang lebih di angkatan kerjanya produktivitas pendapatan di bawah 60.000 per bulan. Nah, hal ini jika tidak ditanggulangi tentu akan menciptakan kondisi munculnya rawan kemiskinan. Kemudian aspek-aspek lain sosial, Indonesia terdiri banyak suku, beragam budaya, adat istiadat, tata nilai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Kemudian secara politik, bangsa Indonesia hidup di bawah kekuasaan raja-raja ratusan tahun
hidup di bawah pengaruh feudalisme dan kemiskinan. Oke, untuk perkuliahan kali ini saya rasa eh, sekian dulu ya untuk sekedar penyegaran, refreshing untuk otak. Nah, mudah-mudahan walaupun berjalan asinkronus dapat disimak dengan baik. Tentu sesuai dengan aturan di dalam perkuliahan asinkronus bahwa 30%, 30 menit, 30 menit perkuliahan disampaikan melalui video tutorial. Nah, kemudian ada penugasan atau tugas individu terstruktur dikerjakan selama 60 menit. Nah, maka saya akan berikan tugas saudara untuk memberikan opini ya terkait dengan kebijakan ekonomi selama masing-masing masa periodisasi yang menghasilkan proses transformasi ekonomi yang pesat dan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing periode. Nah, untuk tugas, silakan dikerjakan secara individu, akan tetapi dikumpul secara kolektif melalui Google Drive ke salah satu mahasiswa yang bersedia, sukarela memberikan link Google Drive-nya ke teman-teman. Selamat mengerjakan. Saya tunggu untuk jawaban maupun opini ataupun kebijakan yang saudara anggap mampu untuk memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi di masing-masing periode. Ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu minggu depan dengan kelompok 1 tentunya yang sudah siap dengan materi yang akan dipresentasikan ya. Materi papernya akan dipresentasikan. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua.